Ya. Waktu di NB kan pasti kan ada biaya pendidikannya. Nah, menurut kamu itu apakah sebanding? Ya, menurut aku worth it sih. Belum Menurut aku, belum. menurut aku jujur itu worth it. Worth it ya? Untuk les di sini, untuk mengenyam pendidikan di sini, karena pendidikannya tuh bukan cuma buat sekedar masuk aja, tapi itu tuh berfungsi untuk selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya misalnya aku untuk bekal di SMA itu juga ada dari sini. Jadi menurut aku itu worth it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Halo para pejuang NB. Ya, gimana kabar kalian di sana? Sudah lama ya kita Kadamar udah nggak podcast, terakhir tuh kalau nggak salah. Emang iya tes akademik SMA semi militer dan SMA unggul berasrama ada kimianya kalau nggak salah itu ya. Nah, bagi yang belum nonton atau belum lihat informasinya, lihat aja di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para pejuang NB yang sedang menyaksikan atau nggak sengaja nemuin video Bimbel Nusantara Belajar. Selamat datang, selamat menyaksikan informasi yang akan saya share kepada para pejuang NB di luar sana. Oke. Tanpa panjang kayak lebar lagi, karena saya suruh waktu cuma 1 jam katanya. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi, alhamdulillah akhirnya selama 2 tahun ini Kadamar tunggu ada juga nih, datang juga anak NB angkatan 7. Alhamdulillah Ananda berhasil masuk ke 1 SMA semi militer dan 1 SMA unggul berasrama. Ya, apa SMA semi militernya? SMA semi militernya adalah Tridharma Nusantara yang ada di Bandung. Dan apa SMA unggul berasramanya adalah SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin yang ada di Jakarta. Ya, tanpa panjang lebar lagi, kita berikan sambutan yang meriah untuk Safira Khairunisa. Yo. Oke, ini dia penampakannya Kak Safira Khairunisa. Lebih cantik karena saya ganteng, Ananda cantik karena kita kan laki perempuan gitu ya. Oke, ini saya perkenalkan Safira Khairunisa yang 2 tahun ini ya. Iya. Baru ada kesempatan. Baru ada kesempatan di tengah-tengah kesibukan Ananda sebagai siswa SMA Negeri Unggul Muhammad Husni Tamrin ya. Oke, untuk Kak Safira silakan memperkenalkan diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Khairunisa Wiono atau yang akrab disapa sebagai Safira. Aku di sini sebagai NB angkatan 7 dan yang seperti tadi Kak Damar bilang, aku juga masuk SMA Tridharma Nusantara dan sekarang bersekolah di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. Oke, ya luar biasa ya, suatu pencapaian yang luar biasa. Oke, tapi pertama nih, kalian mau tanya, di antara kedua SMA itu, kenapa sih harus Muhammad Husni Tamrin? Nah, monggo. Oke, jadi untuk aku sendiri, aku emang tujuan utamanya itu kan untuk akademik ya. Nah, kalau untuk akademik, aku lebih prefer ke MH Tamrin ini karena dari alumni-alumninya itu semua tuh keluarannya tuh bagus. Kayak sebelumnya di angkatan 2 tahun sebelum aku yang baru banget lulus ini, itu 48% itu keterima di perguruan tinggi luar negeri. Waduh, perguruan tinggi luar negeri loh. Ampun dah, kalau begitu ceritanya mah 48% lagi. Oke, Iya. Terus yang selain itu sisanya? Terus, nah sisanya itu mereka memang mau di dalam negeri, tapi dalam negerinya juga bergengsi gitu. Isinya, jadi kalau aku ngeliat SNBT angkatan
13 gitu kan. Aku kan angkatan 15 di MH Tamrin. Jadi isinya kedokteran UI, kedokteran UNER. Isinya tuh berapa persen ya? Pokoknya banyak banget UI. Yang non UI ITB tuh cuma 5. Jadi paling tuh ada IPB, terus UNER, Unpad. Ya pokoknya tapi tetap universitas yang bergengsi dalam negeri gitu. Mungkin satu dan lain hal mereka pilihnya bukan di kayak kebanyakan orang di UI gitu. Oh, jadi begitu ya. Alasan Kak Safira ini kenapa mau masuk ke MHT. Tapi sebelumnya memang waktu itu Kak Safira juga pernah mau coba ke SMA Taruna Nusantara ya. Tapi memang ya karena saya sebagai yang tahu lah Kak Safira ini memang mungkin ya takdirnya memang Ananda ini ada di Muhammad Nusi Tamrin. Karena memang kalau disuruh lari kayaknya Kak Safira males gitu. Kira-kira gitu nggak sih? Mungkin aku emang di ininya. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Karena memang saya lihat ini anak pinter. Apa iya bisa masuk SMA militer? Ntar kalau suruh lari, suruh sit up, suruh cining dan sebagainya, kira-kira agak sulit nggak sih gitu kan? Kan karena tiap orang kan punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Iya betul. Nggak mungkin orang yang mempunyai kemampuan numerik itu bisa baik di olahraganya. Iya betul. Ya mungkin ada, tapi kan nggak banyak. Kita ngomong kelompok mayor dan kelompok minor ya. Betul. Karena ya mungkin kata siapa? Ada kok. Orang yang jago olahraga juga ada jago di akademik, iya, tapi kan tidak semua. Kebetulan Ananda ini tipikalnya adalah memang yang baik di akademik, agak sedikit kurang di olahraga alias mager, malas gerak, gitu ya. Tapi aku di SMA ini aku ikut ekskul paskibra tahu. Iya, tapi kan ekskul paskibranya tidak seberat ekskul paskibra SMA militer, enggak seberat itu, tapi masih inilah, masih ada geraknya lah. Ada geraknya. Oke. Tapi itu keren sih. Kayak itu suatu pencapaian yang keren, tapi yang kadang bilang itu kadang bingung deh. Masuk MHT mah gampang, kata dia gampang gitu. Masuk SMA Kedai Nusantara juga gampang, kata dia gampang. Kok bisa begitu sih? Kenapa? Kok kamu ngomong MHT gampang, sombong amat. Kalau kata Amandra ya, sombong amat gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kenapa kok kamu bisa bilang masuk SMA masuk SMA MHT gampang kok? Kenapa? Nah, itu karena aku belajarnya tekun. Dan asal kalian tahu ya guys, pokoknya soal-soal latihan, soal kuis, kombul itu yang dikasih di NB itu benar-benar keluar. Mungkin kalau di MHT bakal tesnya lebih susah lagi. Makanya itu kalian belajar mandiri lagi di rumah. Jadi kalian kalau belajar tuh jangan cuma pas lagi di les doang, pas lagi di sini doang. Kalau disuruh Kak Damar itu ngulang-ngulang materi, please diulang. Itu benar-benar kunci. Keywordnya ya? Iya. Kuncinya tuh emang di situ, emang diulang. Terus kalian belajar lagi kayak kalau aku kemarin tuh belajar dari modul sama dari soal-soal olimpiade juga gitu. Dan kebanyakan soal olimpiade juga ada di modul. Jadi kayak tambah-tambahan aja dari banyak source, banyak source itu pelajarin aja semuanya. Dan intinya benar-benar kalian belajar dengan tekun dan tahu tujuannya, dan jangan FOMO. Jadi kalian jangan tuh harus FOMO tuh. Iya, jangan FOMO ya guys. Kalau misalnya kayak apaan sih FOMO? Coba. FOMO itu fear of missing out. Jadi kalian jadi kalian tuh misalnya temen aku mau ke SMA ini, SMA A, aku mau ke situ karena ada temanku atau gimana, atau katanya bagus. Nah, itu jangan. Kalau bisa jangan. Walaupun emang SMA itu bagus, tapi kalian harus tahu yang kalian butuhin itu SMA yang kayak gimana sih. Kalau misalnya kayak aku, kan ini bukan semi militer ya. Ini masuknya SMA MH Tamrin itu sebagai sekolah yang akademiknya kuat. Nah, aku emang butuh di situ. Jadi aku milih SMA Negeri 9 Muhammad Nusi Tamrin. Dan gak menutup kemungkinan, dan Kedai Nusantara juga bagus banget. Cuman aku
butuhnya yang kayak MHT ini. Jadi banyak keunggulannya masing-masing dari SMA A, B, C itu emang kita butuhnya di mana dan jangan FOMO dan untuk nyari nyari informasinya itu kalian juga kan di sini angkatan atas kalian tuh kan beragam juga kan, misalnya SMA-nya ada yang dari TN, KN, Pradita, Nala, itu kalian bisa nanya-nanya ke alumni kalian gitu. Gimana sih Kak, SMA ini tuh unggulnya apa sih Kak? Dan kalian cocokin dengan yang kalian perlu. Passion lebih tepatnya ya. Nah, jadi kalau kata Kak Safira jangan FOMO. Jangan FOMO. Jangan FOMO alias ikut-ikutan gitu ya. Iya. Katanya dia sekolah A ini begono, sekolah B begini gitu. Tapi itu di luar passion kalian. Atau ada tekanan dari salah satu pihak. Tapi sebenarnya gini sih ya. Kadang-kadang masih nggak setuju juga. Kadang-kadang orang tua siswa itu memberikan tekanan sama anak itu untuk misalkan nih, Safira, kamu harus masuk ke SMA Taruna Nusantara, gitu ya. Kadang-kadang kami sebagai orang tua berpikir gini, kami tuh pengen kasih tahu ke kalian bahwa, itu kedepannya tuh begini. Iya. Tapi ya kadang-kadang nggak nyalain orang tua juga dan kadang-kadang juga nggak menyalahkan itu. Kadang-kadang memang kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik itu kita harus menjerumuskan. Iya. Jorokin istilah kasar nama ya. Betul. Gue jorokin lu gue masukin ke SMA Taruna Nusantara. Nah, perkara nanti masuk atau tidak memang itu kan takdirnya. Ya kan? Nah, kita di sini tadi yang siapa namanya Safira ngomong itu di sini begono begini disclaimer dulu itu bukan sebuah promosi kayaknya ya. Bukan sih, itu bukan ya, kita disclaim dulu ya. Iya, disclaim bukan dulu ya untuk bahwa promosi. saya bukannya apa istilahnya sih? Endorse. Nah, ya. enggak ya, ini kan cuma memberikan informasi aja. Seperti udah yang dulu podcast. Ya, betul. Ya, jadi kalau memang itu begitu gitu ya. Betul ya? Betul. Enggak di-endorse ya? Enggak Enggak dibayar apapun. Enggak ada. Jadi gitu, itu bukan endorsan dan memang itu murni dari kata-kata Safira gitu ya. Oke, lanjut. Coba kan gini, ya sorry to say. Sekarang kan zamannya semua serba internet ya. Ya, betul. Kalau kalian menilai ini sebagai kritik juga ya informasi juga buat para pejuang NB di luar sana bahwasanya Kak Safira ini adalah wakil ketua bidang 2. Ya. Wakil ketua OSIS ya. Ya bisa dibilang gitu. Bisa dibilang begitu ya. Tapi tanggung jawab Kak Safira memang bukan untuk memperkenalkan MHT keluar ya, begitu ya. Aku yang hanya bagian internal dalam saja ya. internal. Tapi biar bagaimanapun Kak Damar pengen nih, Kak Damar titip satu gimana tuh supaya MHT itu media Bisa sosialnya berjalan. Nah, makanya dalam kesempatan ini Safira, Kak Damar pengen Safira memperkenalkan MHT itu apa. Mulai dari masuknya harus nilai berapa, dari kelas berapa, lokasinya di mana, ya kan? Terus sistem pembayarannya bagaimana, di sananya seperti apa, outputnya bagaimana, dan yang paling penting adalah nanti terakhir bagaimana sih cara bisa mengetahui potensi diri, ya? Karena kamu ketika di SMA militer kamu ketemu di MHT ketemu, tapi karena memang passionmu itu memang di akademik. Nah, oke, monggo silakan. Oke, jadi untuk sebelumnya SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin ini seperti yang ada di namanya SMA Unggulan. Nah, kalau untuk dari masuknya itu berapa? Jadi kan ada beberapa tahap. Nilai dulu ya. Oke. Ada beberapa tahap untuk betul. seleksinya. Kalau pas angkatan aku ada seleksi untuk yang rapotnya itu dulu. Berapa tuh? Itu 90. Karena kita kan unggulan. Minimal? Iya, minimal 90. Dari semester? Oh, dari semester SMP, dari semester 1 sampai 5. Dari kelas 7 semester 1 2, Iya. 8 3 4. Iya, 8 3 4. 9 sama satu semester 1 5. kelas 9 ya. Dari semester 1 sampai semester 5 itu 90 dan rata-rata aku 94. Wow. Jadi alhamdulillah masuk.
Sebentar, 90 itu mata pelajaran apa? Apa rata-rata? Matematika, jelas dong. Kalau And then IPA. matematika IPA. Nah, Atau nilai berdiri sendiri? kenapa? Atau nilai berdiri sendiri, misalkan matematikanya 90. Oh, enggak, itu Apa di rata-rata? rata-rata. Oh, Nah, rata-rata. tapi jujur untuk yang sekarang sistemnya agak beda karena udah ada kurikulum merdeka. Itu aku kurang tahu juga ya, jadi mungkin agak menyesuaikan aja. Oke, Tapi nanti bisa lihat di intinya, website-nya kali ya? iya, bisa. Bisa lihat ya? Iya, Tapi kalau zaman untuk- kamu gimana? Zaman aku dulu tuh kita masih pakai kurikulum 13, Oke, kurikulum Kurtilas, nasional oke. yang Kurtilas. Ah. Itu matematika, IPA, pokoknya beberapa pelajaran aja. Soalnya kita dulu Matematika, IPA, Indo, Inggris. iya itu. 4. Iya, 4. Itu rata-ratanya 90. Iya, Dari semester 1 sampai semester 5. betul. Oke, tidak boleh di bawah itu. Nggak boleh. Oke, terus lanjut. Terus untuk masuk sana, habis itu kan aku habis seleksi yang rapot itu, aku seleksi akademis. Nah, sebenarnya aku itu sedikit cerita aja. Dulu pas seleksi akademis, aku udah kayak, waduh, Bunda, kayaknya ini nggak masuk deh. Ini kayaknya susah banget. Kayaknya udah deh, berdoa Hopeless aja ya? sama hopeless. Oke. Jujur itu hopeless. Karena aku sendiri juga merasa aku belajarnya kok kayak kurang ya. Jadi kayak nggak dari dulu ya. Makanya aku belum serialize itu. Meski udah mati-matian belajar, tapi kayak tetap merasa masih kurang untuk belajarnya gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman NB di luar sana yang masih punya banyak waktu, tolong dipergunakan waktunya dengan baik. Tuh. Gitu untuk mencapai SMA yang kalian tuju. Terus. Terus tapi alhamdulillah itu tuh masuk, alhamdulillah seleksi akademis kan. Nah, habis itu kita ada tahap wawancara dan psikotes. Nah, kalau wawancara psikotes, insya Allah aku juga bisa lah ya. Nah, habis itu udah masuk tuh, udah masuk. Alhamdulillah juga. Mungkin pas kelas 10, aku juga hopeless di sana. Kayak, waduh, teman-temanku kok pada pinter-pinternya pinter gila gitu, bener-bener kayak waduh, orang pinter ini ranking ini nih kalau di sekolahnya masing-masing itu pasti ranking 1 semua. Oh, kalau di sekolah luar MHT gitu misalkan? Enggak, pas mereka SMP si itu pasti di SMP-nya. ranking 1. Jadi kalau di MHT itu anak-anak ranking 1 tuh istilahnya pada diambilin, pada digabungin lagi, dikumpulin anak-anak orang-orang terbaik dari Jakarta itu dikumpulin dan dijadiin satu, diadu lagi. Dan aku kayak waduh, kok ngeri-ngeri banget ya. Ngeri-ngeri ya? sedep. Tapi jangan takut ya. Enggak. Ini bukan mau nakutin loh. Bukan buat takut-takutin. Iya. Karena pas sudah sampai sana, mungkin aku kayak, oh iya, aduh serem juga ya. Tapi di sana lingkungannya sehat banget. Lingkungannya sehat banget. Jadi misalnya kalian, jadi visi misinya MHT sendiri sebagai sekolahnya itu adalah berkolaborasi antar siswa, guru, dan warga MHT gitu. Jadi kolaborasi yang kita maksud misalnya dalam skala kecil tuh kayak di satu kelas itu misalnya kita dapat tugas itu biasanya disuruh berkolaborasi. Jadi kan anak-anak tuh punya potensinya masing-masing, punya keahliannya masing-masing. Dan kalau kolaborasi mungkin dari anak yang seumuran dengan anak yang seumuran itu lebih masuk, lebih enak, dibandingkan kalau misalnya gaya belajar yang kayak zaman dulu kita pengajar ngasih tahu murid doang dan nggak ada cuma satu jalur doang, nggak ada berdiskusi dan berkomunikasi, itu jauh lebih nggak efektif. Jadi menurut aku sih itu udah efektif kalau misalnya kita dengan jalur diskusi dan anaknya juga pasti keingintahuannya tuh makin gede gitu, karena melihat orang sekitarnya kok bisa gitu, jadi semakin termotivasi. Nah, terus untuk MHT sendiri kita punya 3 kurikulum. Itu ada kurikulum nasional yang sekarang kurikulum merdeka. Terus sekarang ada kurikulumnya ada olimpiade. Itu kita ada setiap hari Sabtu kita selalu belajar olimpiade. Soalnya olimpiade yang ngajarnya juga guru olimpiade, guru OSN juga. Ya. Oke, yang kedua. Dan yang ketiga. Yang ketiga adalah
kurikulum Cambridge. Oh. Kurikulum Cambridge itu kurikulum internasional. Jadi misal itu kita bisa ngambil ujian Cambridge. Kayak aku nanti mau ngambil ujian Cambridge Di kelas 11? di kelas 11. Kelas 10 belum? Kelas 10 bisa. Tapi- Cuman kemarin aku nggak ngambil. Kenapa? Karena aku merasa kurang belajar ya. Oh, oke. Aku masih kurang dan Masih kayak belum. Oke. masih belum lah. Tapi ada aja kalau misalnya kalian mau ngambil Cambridge di kelas 10 tuh bisa. Keuntungannya apa sih kalau ngambil? Nah, keuntungannya kalau misalnya kalau kalian mau, kan MHT ini kebanyakan kita mau ke luar negeri kan. Karena emang kayak emang pada mau ke luar negeri. Jadi Cambridge itu bisa di-apply di universitas luar negeri. Dan kita juga ada sebenarnya ini bukan dari sekolahnya. Ada les aja, tapi karena anak MHT banyak yang les di situ, jadi kadang di lesnya tuh di sekolah itu kita ada les IELTS dan kelas 10 aku juga ikut. Tapi untuk ujiannya mungkin nanti bakal ngambil di tahun ini mungkin ya. Ya tes IELTS itu juga berguna untuk ke luar negeri juga. Terus ya gitu sih. Terus kalau olimpiadenya sendiri, kalau kalian mikir kayak cuma ada IPA, kayak fisika, biologi, matematika, Geografi. Nah, itu dia ada kita Ada geografi, ekonomi, informatika, sejarah tapi nggak ada. Ada ya geografi. Oh, geografi. Iya, ekonomi. Nah, jadi ada IPS-nya. Tapi untuk kalian yang mau masuk MHT, sekarang kita udah pakai kurikulum Merdeka, jadi ada IPS-nya. Tapi sebelumnya tuh kita emang basicnya IPA, tetap basicnya IPA. Cuman karena ada kurikulum Merdeka ini kita pakai IPS. Dan berarti mulai kelas 10. Mulai bawah aku. Aku tuh angkatan terakhir yang kurikulum 13. Kamu angkatan 15? Iya. Berarti angkatan 16-nya 16-nya dan udah pakai. seterusnya Dan seterusnya pakai IPS. kurikulum. Oh, berarti di bawah kamu yang kelas 10 sekarang udah ada IPS? Udah ada IPS. udah Meski ada IPS. IPS-nya nggak ini banget sih, nggak, ya udah kayak biasa aja. Belum kali ya, belum. Mungkin. Karena kan memang kan biasanya kan ya kayak saya aja gitu, kayak kita aja gitu kan memang Iya. nggak ada IPS karena memang kita bingung gitu IPS. Ya bukan mengecikan IPS ya, maksudnya Emang bukan bidangnya, ranahnya, bukan bidangnya, Iya. bidangnya. Tapi mungkin suatu saat ya nggak tahu nanti gimana IPS ya. Oke, next kali ya. Itu kalau MHT itu lokasinya di mana lokasinya? Oke, lokasinya MHT itu agak cukup masuk gang sih jujur ya. Oh iya. Sebenarnya nggak masuk gang banget, cuman kayak pas aku pertama kali mau tes juga, loh ini di sini bener nih. Nah tapi emang bener di situ guys. Jadi lokasinya itu di Cipayung, Jakarta Timur. Cipayung, Nah, Jakarta Timur. itu sebenarnya kalian tinggal masuk gang, terus turun, abis itu udah ada MHT-nya. MHT tuh luas banget. Berapa hektar? Aku nggak tahu berapa hektarnya. Aku nggak tahu spesifik itu. Tapi luas banget. Kita ada gedung sekolah, ada kolam renangnya guys. Kolam renangnya Fasilitasnya apa aja tuh selain Olimpik. kolam? Nah, Waduh, gede iya, bener. Gede. Oh. 50 ke berapa? Iya, berapa oke, gitu. oke. Iya, Olimpik lah pokoknya. Terus kita punya gor juga gede. Ada gor? Gor Itu ini ada basket ya berarti? Ada. Kita ekskulnya ada banyak juga. Terus ada lapangan bola. Kita nyebutnya lapangan hijau. Lapangan bola bener. Tapi nggak Segede lapangan bola? Nggak segede itu, tapi gede. Nggak segede lapangan bola Nggak internasional segede. gitu ya, Iya, tapi lapangan tapi bola gede. sebutnya ya. Iya. Oke. Terus masjid juga. Terus kan itu SMA negeri ya, jadi bukan yang kayak kita ada kok yang misalnya non muslim, tapi emang mayoritasnya tetap muslim. Dan yang non muslim itu tetap ada, misalnya yang Kristen ada kebaktian. Itu 3 kali sehari. Kayak makan. Ya pokoknya kita tetap ada fasilitas untuk keagamannya juga. Iya. Dan jangan khawatir kalau misalnya orang tua di luar sana terus kayak anak saya masuk ini sholatnya jadi nggak bener gitu. Emang iya? Ya. Oh, ada aja kekhawatirannya. Potensi seperti itu ya. Iya. Nah itu kita di sana ada absennya juga. Absen untuk? Absen untuk sholat. Oh. Jadi kita spiritual dapet, akademik dapet juga. Terus di sana kan juga berasrama ya. Nah kebetulan aku juga jadi ketua kedisiplinan di organisasi asramanya itu. Nah jadi dan jangan khawatir juga kalau semisal di sana jadi nggak disiplin, di sana jadi ngawur gitulah karena
gimana ya, SMA negeri gitu misalnya gitu kan. Nah itu jangan khawatir karena kita di sini nggak ketat tapi somehow jadi mendidik gitu. Mendidik ya, memotivasi dengan ambience yang mereka bangun sedemikian Betul, rupa ya. Betul. Oke. Kamu tahu nggak sejarahnya MHT? Sejarahnya MHT kayaknya aku nggak begitu ini banget. Oke. Ya mungkin nanti bisa ditampilkan. SMA Negeri Unggulan MH Tamrin atau disebut SMANU MHT adalah salah satu dari SMA negeri di DKI Jakarta dan satu-satunya sekolah negeri yang memiliki gelar unggulan sebagai nama panjangnya. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin dibuka oleh Pemprov DKI Jakarta untuk anak-anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dan IQ setara atau lebih dari 120. Sekolah ini didirikan pada tahun 2008 dan telah memiliki sejarah panjang dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi siswa-siswi di Indonesia. Sekolah ini juga telah mencetak banyak siswa-siswi yang berhasil meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Tahu buat para pejuang NB di luar sana yang MHT itu apaan, mungkin sekarang bisa diakses lah ya di websitenya. Tapi nanti buat Kak ini coba tolong websitenya diperbarui lagi. Iya siap. Ya, kita mau misinya gitu kan. untuk itu. Ya, jadi agar lebih tahu gitu loh. Agar lebih tahu MHT itu seperti apa. Bahkan kan ada informasi simpang siur tentang MHT. Apakah iya hanya zonasi? Iya, untuk MHT itu kita nggak ada sistem zonasi. Jadi MHT tidak ada? Nggak ada sistem zonasi. Nah, ada informasi di luar sana yang mengatakan bahwa MHT itu susah masuk MHT kalau bukan orang Jakarta. Oh enggak, aku sendiri kan kalau KTP KK itu emang harus Jakarta. Karena kita dibayarin oleh Pemprov DKI berarti Jakarta. KTP KK harus Jakarta. Harus Jakarta, karena kita dibayarin oleh Pemprov Jakarta. Berarti kalau orang luar nggak bisa? Orang luar misalkan let's say dari Papua? Nggak bisa. Karena kita dibayarin sama Pemprov Jakarta. Dan untuk MHT sendiri itu, kalau sistem pembayarannya itu gratis pol. Gratis tis ya, gratis, bener-bener nggak ada pemungutan apapun. Itu mau dari ininya gratis. Cuman kalau misalnya seragam buku ya tetap bayar. Tapi untuk pendidikannya itu gratis. Dan gratis kalian bayangin untuk orang di luar sana yang nggak dapet apa namanya kurikulum Cambridge, itu kurikulum mahal loh guys. Maksudnya Cambridge itu internasional. Iya, internasional baccalaureate kan. Iya, dan kurikulum Olimpiade juga. Kalau misalnya di MHT kalian udah setiap minggu, setiap hari Sabtu, itu tuh pasti dapet. Pembekalannya ya? Iya, pembekalannya. Gimana dengan orang sana yang nggak punya, inilah soalnya mahal banget gitu untuk privat sendiri gitu. Sedangkan di MHT ini kita udah difasilitasin kayak gitu. Jadi ya bagus lah. Keren banget ya berarti ya. Tapi sayang ya hanya buat Jakarta aja. Kenapa dia tidak buka buat seluruh Indonesia? Karena dari inian Pemprov Jakarta. Jadi orang Jakarta yang karena kita gratis dan kita dapat makan 3 kali sehari. Makannya daging semua katanya. Makannya daging. Wih, sopnya enak-enak katanya. Iya, jadi itu pun kita diatur makannya 4 sehat 5 sempurna dari proteinnya, karbohidratnya, ininya, dan kita setiap pagi dikasih susu. Waduh, itu bener-bener enak banget. Jadi kayak wow, MHT keren banget, beneran sekeren itu. Jadi, sekeren itu KMHT gitu kan ya. Ya bagi para pejuang NB di sana mungkin terkhusus di Jakarta dulu kali ya. Iya, di Jakarta. Ya bagi pejuang NB yang ada di Jakarta, bagi yang di luar Jakarta ya derita lu. Iya kan? Derita lu tidak bisa mengenyam pendidikan dan fasilitas pendidikan yang segitu mewahnya dengan cuman bermodalkan kemauan. Ntar dulu, kemauan dulu. Betul, kemauan. Mau nggak? Iya, betul. Abis mau, yakin nggak? Betul. Abis yakin baru teguh. Nah, karena seperti lagu dari Yakin Ku Teguh itu kan ada lagunya tuh. Nah, itu ya. Jadi buat ya untuk jadi Kak Safira memang selain otak, ikhtiar secara duniawi, mungkin juga dikencengkan juga yang ilmu langitnya ya. Iya, jalur langitnya. Jalur langitnya. Ilmu spiritualnya. Mungkin ya
ya lebih dekat lagi ke Tuhan, mungkin ke gereja atau berdoa sama Tuhan yang masing-masing. Bagi agama Islam yang berpuasa, ya sholat tahajud ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya yang pasti mah perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Oke, keren. Ya, Kak Safira, selain MHT ya, MHT memang keren banget sih. Cerita deh, pengalaman Kak Safira selama 2 tahun di MHT itu happy-nya sampai selevel apa? Oke, kalau yang pertama kan aku tadinya mau semi militer kan, terus aku gali lagi tentang MHT, wow bagus gitu. Nah ya, Dan satu lagi aku- tuh keywordnya. Kalian kalau mau nyari sekolah, itu harus searching sendiri. Iya Cari tahu makanya sendiri tadi jangan ya. FOMO. Jangan FOMO ya. Harus Oke. kita gali sendiri. Iya, Jadi iya, kayak ini tuh bagusnya apa sih? Ini bagusnya apa sih? Kalau kata orang mah ya Versinya orang, dia. iya orang ngomong apa juga ya versinya dia, Versinya suka-sukanya dia. suka-sukanya dia. Kita harus nyari gitu. Bener faktanya kayak juga sih, gimana. faktanya kayak gimana ya. Iya, dan aku tertarik dengan 3 kurikulum itu sih. Maksudnya kayak abis itu dengan inian gratis, dengan 3 kurikulum yang mewah itu gratis. Itu bener-bener kayak, oh aku harus belajar dengan giat gimana cara aku masuk ke MHT gitu. Habis itu, tadi apa pertanyaannya? Ya, selama 2 tahun di MHT itu Oh, yang iya. bikin happy itu apa aja gitu. Selain memang dipres banget akademiknya. Sebenarnya kalau kalian ngelihat di luar sih emang dipres. Apalagi kita tuh mulai belajar tuh dari jam setengah, sebenarnya jam 6 sih. Cuman mulai belajarnya, enggak, jam 6 tuh masuk sekolah. Oh. Masuk sekolah. Baris-baris Habis dulu itu- nggak? Berbaris dulu nggak? Ya ada apel gitu-gitu. Oh, apel ada? Apel, upacara ada. Oh, itu tiap hari Senin apa tiap hari? tiap hari Senin. Oh, tiap hari Kalau Senin. yang hari Apel doang? Apel Tiap hari? apel tuh Senin, apel upacara tuh Senin. Cuman kalau yang selain Senin itu kita ada kayak tadarus untuk yang muslim yang ininya ada doa pagi, yang non muslimnya. Itu pokoknya emang spiritual tuh dikencengin juga di MHT. Jadi mungkin itu kuncinya juga kali ya. Oh iya pasti. Jadi anak MHT selain digempur di akademiknya, di spiritualnya juga iya, jangan sampai hilang. iya, Jangan iya, sampai iya. lu udah udah pinter malah meninggalkan yang paling penting gitu. Jadi kita tetap balance antara dua-duanya. Oke. Nah, untuk yang bikin happy itu, kenapa aku kayak Apa ada cowoknya di Alhamdulillah. sono gitu kan? Enggak ya. Waduh. Oke. Apa yang bikin happy coba? Tapi yang bikin aku alhamdulillah banget itu karena sebelumnya aku mau semi militer, mungkin aku expect-nya bakal serem nih, bakal ada senioritasnya nih, bakal ada bullying-nya nih. Jujur aku dengan embel-embel SMA negeri, aku expect kayak, waduh takut ada bully-nya nggak ya sama kakak kelas. Dan ternyata di MHT itu guys, bener-bener kekeluargaannya dapet. Apalagi maksudnya kita kan bukan kayak SMA negeri biasa yang berapa ratus. Kita tuh cuma nerima 88 orang. 44 Satu cewek. angkatan? Ya, satu angkatan. 44 cewek, 44 cowok. Jadi kalian kalau mau masuk situ, saingan kalian beribu-ribu orang dari Jakarta. Terus mau masuk situ cuma diambil 88. Jadi belajarnya harus tekun ya guys. Nah, lagi itu dia ngomong. iya. Bener-bener aku tekenin banget. Terus di situ tuh kekeluarganya dapet banget. Terus misalnya dari antar alumni, kan misalnya kalau kayak gitu, kan kalau di TN juga deket kan, misalnya ke alumni gitu kan. Sini juga di MHT juga. Jadi dari alumni sekian, aku kan angkatan 15. Dari alumni angkatan 13 gitu. Misalnya aku masih deket. Misalnya dari 12, 11 juga itu deket juga. Masih karena ada? Masih, apa? Melalui apa kalian komunikasi antar alumni? Nah, itu dari ketua angkatannya. Oh. Jadi MHT sendiri itu kita punya acara sendiri, namanya Soul Crave. Soul Crave itu adalah yang dibikin kelas 10-nya. Pas kelas 10, aku dulu pas kelas 10 bikin acara itu acara emang harus ada dan turun-temurun. Itu dikhususkan untuk para alumni. Jadi kita ngajak-ngajak alumni. Pesertanya tuh alumni. Jadi kita bikin lomba
lomba basket lah, lomba futsal lah, lomba buat seneng-seneng, ajang bonding. Jadi bonding antar alumni angkatan 15 dan aku fun fact jadi wakil ketua pelaksananya. Oh, iya keren. Wakil keren, ketua keren, pelaksana Solcraft angkatan aku 15. Itu jadi bonding untuk alumninya, kita bisa sharing dan misalnya mau nanya nih, Kak, gimana sih di PTN ini, di univ ini, di atau enggak yang di PTLN kan juga banyak. Misalnya kayak ada yang ke KAIS, ada yang ke Kyoto, ada yang pokoknya Korea, Jepang, Inggris, Australia, itu banyak. Itu bayar apa gratis? Apa Kenapa? beasiswa? Oh, itu beasiswa mereka. Oh. Mereka full? beasiswa. Ya ada yang full, ada yang setengah. Oh. Yang setengah itu ada juga. Nah kalau Ya, misalkan biasanya nggak mampu, full, ya beasiswa, Full? beasiswa full. ada nggak kalau Ada misalkan banyak yang yang full. nggak mampu tapi bayar beasiswa separoh? Nggak ada kali ya? Enggak ada Anak-anak sih. yang nggak mampu, Ya, beasiswanya paling pasti kalau keluar beasiswanya negeri ada yang full. Full. Oh. Biasanya mereka ngambilnya yang full. Iya ya, itu juga Iya. nggak ada ya. Ada soalnya beberapa yang diterimanya kayak misalnya nih, udah diterima di PTN ini, tapi diterima PTLN juga. Ada mereka itu banyak banget. Serakah ya? Itu banyak banget. Serakah. Terus yang dia, ya pasti yang Ya, ditinggalin yang ngambil- PTN. Iya. Terus nanti satu lagi coba. Tapi ada loh yang justru ngambil PTN. Iya, tapi kan begini, kalau misalkan ditolak nih dari UI nih, itu nanti juniornya gimana? Nah itu makanya misalnya kalau yang di UI biasanya ngambil UI-nya. Oh. Jadi biar angkatan bawahnya nggak kena dampaknya. Ya kalau misalkan yang ditinggal gitu, daripada PTN mendingan Oh gua itu jahat sih. Ada nggak begitu? Tapi kan kena dampaknya juga. Enggak Nggak ada harus sih, ya, enggak. karena banyak juga sih masuk ke situ ya. Iya banyak juga sih, cuman ya kalau bisa ya jangan. Ya kalau Daripada- anaknya maunya ke PTLN, Ya nggak berarti usah ngambil UI dari awal dong. oh gitu, bukannya Iya. boleh 2. Apa? Misalkan nih saya, Kalau PTLN kan itu boleh 2 ya. Misalnya mau apply di Australia, mau apply di Singapura, Jepang, Korea, itu terserah. boleh. Tapi kalau di dalam negeri itu kan bukan ngambil banyak-banyak, ngambil yang dituju aja. Biar nama sekolahnya tuh nggak berdampak gitu. Jadi nggak adik kelasnya nggak bisa, berarti nggak nggak boleh milih PTLN, nomor 1 PTLN, nomor 2 PTN, nggak boleh. Kalau PTN yang nggak menerima, yang kayak misalnya UI yang nggak mau dikesampingkan ya jangan. Mendingan fokus PTLN atau enggak nyari PTN yang nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya dia nggak masuk ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, kalau gitu milih yang nggak apa-apa aja. Milih yang nggak apa-apa atau milih yang nggak masuk di akal. Masuk di akal semua kayaknya kalau Ya, buat masuk di MHT ya. Misalkan FKUI itu sesuatu hal yang mudah kali mungkin buat mereka kali ya. Iya, justru banyak. Kemarin, ya yang aku bilang itu UI banyak, IPB banyak. Iya. Kalau ada temennya Kadamar itu ya udah ini susah, nggak diterima sono sini, pusing juga kuliahnya. Aduh. Ya, insya Allah sih kalau dari MHT outcome-nya juga ya bagus. Makanya aku milih di situ kan. Harus sabar kali. Oke. Aduh. Itu fun fact yang lucu sih. Ya oke. Sekarang balik lagi. Berarti memang nggak tahu lah. Mungkin passion kamu di MHT dan takdir kamu di MHT. Saya melihat segitu excitednya, segitu happy-nya, segitu girangnya, segitu cintanya kamu dengan MHT. Ya Kadamar ucapkan selamat atas pencapaianmu. Kemudian kita balik lagi ke belakang. Itu kan tadi MHT. Nah, sebenarnya seperti yang tadi Kadamar bilang, alangkah sulitnya bagi kami para pendidik itu mencetak anak-anak atau generasi penerusnya yang seperti Ananda ini. Mungkin setahun kadang ketemu, kadang nggak ketemu. Even bahkan di NB sudah 9 tahun ini, itu biasanya fluktuasi tuh. Jadi memang agak sulit ya. Sebenarnya kan anak Indonesia itu nggak bodoh sih. Malas. Nah yang kita pikirin itu bagaimana caranya bisa memotivasi anak. Makanya tadi salah satu caranya Kadamar
ya coba mendatangkan Safira ini atau mengundang Safira untuk satu podcast, kedua untuk bicara dengan adik-adiknya di NB9. Semoga saja ada termotivasi. Nah, kita mundur ke belakang. Waktu pertama kali Safira ketemu NB itu dari mana sih? Ketemu NB itu Dari tong sampah. wah, enggak dong, Oke. dari rekomendasian dari bundaku sih. Rekomendasi temennya Bunda. Iya. Oh, berarti dari mulut ke mulut ya? Oh, ketemu Jadi NB itu dari rekomendasian rekomendasi. NB itu murid-muridnya bisa masuk sini loh gitu. Oh. Bisa masuknya SMA terbaik di Indonesia gitu. Katanya loh ya, kalau rekomendasi itu katanya, disclaimer Iya, lagi iya, nih ya, berarti bukannya iya. promosi nih, bener Iya, bukan Bukan promosi. promosi, ini kan katanya, Iya. gitu kan ya. Terus, Dan terus pas aku cari saya IG-nya atau pokoknya nyari NB dari NB-nya gitu. Ternyata oh iya benar gitu kan. Terus aku kayak wah les aja di sini gitu kan. Terus dan terbukti aja. Alhamdulillah. Terima kasih NB. Sama-sama. Enggak, kok kamu kan orangnya kan kalau nggak melihat kamu tidak percaya. Kok kamu pada saat dibilang sama Bunda kamu udah kamu les ke NB aja, terus kamu cari informasi. Kok percaya sih? Dari apa ya? Dari apa kamu bisa percaya sama Nusantara Belajar? Kamu kan orangnya nggak gampang percaya kayaknya. Sebenarnya nggak segampang itu untuk percaya sih. Nah, Cuman ya temannya bundaku tuh ya ada testimoni juga. Jadi dari mulut ke mulut dari mereka ngomongnya NB bagus loh, sebagus itu loh NB. Sebagus gitu. itu. Itu dari Jadi testimoni. Iya testimoni. Dan kamu percaya? Ya aku percaya karena dia udah ngalamin. Oh, dari testimoni temennya bundamu. Iya dia udah ngalamin. Oh. Sekarang TN kayaknya. TN. Ya semiliter lah aku lupa. Oh, ya ini semiliter. Oke. Terus kayak testimoninya dia kayak bagus kok ini les ini di sini gitu. Terus aku kayak oh ya kayaknya bagus dan aku ngelihat orang-orang yang udah ke SMA-nya tuh SMA bagus. Bukan SMA yang ecek-ecek. Jadi SMA terbaik di Indonesia. Jadi aku nyoba juga kan. Terus tapi kalau misalnya nggak serak, nggak aku merasa ini nggak membantu juga sebenarnya nggak aku lanjutin sih. Mendingan nggak dilanjutin daripada aku ngebuang waktu waktuku sama sia-sia. tenaga. Iya kan? waktu tenaga. Karena tiap Sabtu Minggu ya mengorbankan waktu main bersama keluarga juga. Nah itu dia kita untuk mencapai kesuksesan kita kadang ada yang perlu dikorbankan. Waduh. Seperti itu. Ini banyak sisipan-sisipan quotes-nya loh sebenarnya, tau nggak sih? Ya. Tapi aku di sini juga enjoy kok, justru dapat teman-teman baru. Kayak Terus Putri Cerewet. Iya. Dan aku Safira kan di sini Putri. bukan cuma kamu doang ya. Kenapa? Ada Safira Khairunisa sama Safira siapa satu lagi? Iya ada, aku lupa deh. Safira siapa sih satu lagi? Ya itulah pokoknya terus kayak. Ada dua Safira ya di Iya, sini ya. Ada dua. Oke, Safira sini ada dua atau NB7 itu. Iya betul, ada Safira. Aku sama Safira satunya lagi. Nah, berarti kamu udah percaya gitu ya dengan Iya, NB ya, udah tidak ada percaya. yang perlu diragukan lagi ya. Oke. Nah, sekarang kalau mau tanya ini sebenarnya basic sih sebenarnya, bukan basic. Itu banyak pertanyaan dari para pejuang NB yang lain juga gitu kan ya. Menurut kamu seperti yang kalau kamu kan mendapat pendidikan super bagus dengan 3 kurikulum. Itu for free. For free. Karena apa? Karena dibiayai sama Pemprov DKI. Iya. Iya dong. Iya, Karena betul. dibayar dari pajak. Nah, sekarang kalau di NB, Iya. waktu di NB kan pasti kan ada biaya pendidikannya. Nah, menurut kamu itu apakah sebanding? Ya, menurut aku worth it sih. Belum Menurut aku, belum. menurut aku jujur Worth it. itu worth it. Worth it ya? Untuk les di sini, untuk mengenyam pendidikan di sini karena pendidikannya tuh bukan cuma buat sekedar masuk aja, tapi itu tuh berfungsi untuk selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya misalnya aku untuk bekal di SMA itu juga ada dari sini. Jadi menurut aku itu worth it. Worth it ya. Jadi Worth it. jadi jangan disamain NB dengan Muhammad Hussein Tamrin. Karena kalau Muhammad Hussein Tamrin ada 3 kurikulum, di sini juga sama sih sebetulnya. Ada olimpiadanya ada nggak? Ada. Soal olimpiade ada kan? Iya ada.
Kurikulum nasional ada nggak? Ada. Nah, IB-nya ada nggak? 3 sama, cuman di MHT gratis, di sini mau bayar. Iya. Iya jadi beda atau MHT Iya. kan dibayar sama Itu kan pemerintah. dibayar sama Pemprov Iya kan. kan? Nah kadang-kadang ada orang tua yang ngomong, hah semahal itu kah pendidikan B? Enggak, kok kan setahun. Lagian juga ada pelajaran Iya. psikotes. Iya, psikotesnya juga berguna banget Tuh, tau. psikotesnya berguna banget loh. Psikotesnya jujur berguna banget. Tuh jujur katanya Iya. ini bukannya promosi loh. Aku Katanya katamu kan? Pas lagi tes KN, wah ini tips-tipsnya dari NB keluar semua. Tuh. Psikotes wawancara juga pas itu ada tipsnya juga kan wawancara. Sampai pas di KN aku sama Putri bawa ini Halo NB. Putri. Halo Putri. Aku bawa ininya kertasnya NB. Jadi kayak kita belajar dari situ. Oh, tuh. Segitunya. Jadi kalau misalkan ya saya wondering aja gitu loh. NB itu berusaha ngasih yang terbaik gitu ya. Ya otomatis kan pasti ada cost ya. Ya betul. Ya gak mungkin juga kita gratis ya sewa gedung kemudian Iya. bayar karyawan. Ya ada harga ada kualitas. Ada harga ada kualitas. Kira-kira jadi jelas bahwasannya biaya pendidikannya itu worth it dan sebanding gitu ya. Oke. Terus sekarang mau tanya lagi. Pengalaman apa yang menurut kamu di NB sampai sekarang masih berasa? Pengalamannya lebih ke tiap harinya NB sih. Tiap harinya NB. Tiap harinya NB itu maksudnya kayak kita belajar di NB-nya dan aku enjoy ya dengan teman-temanku kelasku saat itu juga dan 9B kamu ya? iya 9B 9B. cukup komunikatif. Cerewet, ribut, Iya. tapi keren. Tapi kan justru itu yang bikin nyaman. Iya. Karena juga ributnya juga bukan Iya, ribut iya. yang macam kayak Iya, gitu, gak ada gitu, isinya. Iya, Iya, ributnya ada isinya. Ada isinya, Ada. ada intinya apa? Ya gitulah intinya kan. Terus aku juga suka kakak-kakak pengajarnya yang nggak galak. Oh, enggak. Nggak galak guys. Nggak galak, cuman kayak dan sangat informatif ya. Kalau misalnya kalian untuk berjuang NB itu misalnya kakak pengajarnya lagi ngomong itu kalau kalian dengerin baik-baik itu justru mungkin nggak ada di modulnya tapi yang dia omongin tuh benar-benar informasi penting gitu. Clue-nya ya belakang ya, keyword-nya ada di situ. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya itu kalian dengerin apa yang kakak-kakaknya lagi ngomongin itu justru itu informasi berharga itu justru dari mulutnya banyak dari mulutnya mungkin modulnya nggak cukup untuk sebanyak Oh itu. iya. Mungkin Nggak bisa dong. ya nggak bisa dong Nggak bisa nanti dong, panjang dong. jenuh juga. Jenuh juga. Iya, bener-bener. Jadi kalau kalian itu dengerin dari kata-kata kakaknya ngomong apa ada informasi apa ada ya tambahan-tambahan apalah itu juga cukup berguna banget. Ya, oke. Jadi menurut kamu apa yang kamu pelajari selama ini di NB itu membantu kamu masuk ke SMA Kedian Nusantara dan SMA Muhammad Sultan Tamrin ya. Betul. Nah, kalau bertanya itu modulnya itu berlaku sampai kapan sih? Maksudnya apakah hanya berlaku sampai kamu masuk ke SMA MHT apa sampai kelas 10 itu masih ada korelasinya? Nah, itu itu Bang. bilang. Nah. Makanya di NB ini bukan cuma sekedar biar masuk aja, tapi justru sampai kelas 10 itu masih banyak korelasinya juga. Makanya ini NB juga sebagai bekal aku di kelas 10. Iya. Iya. Masa sih? Iya. Wih, keren. Mungkin kalau kelas 11 kan udah Iya, lebih advance lagi, udah beda dong sama SMP. Gitu Susah nggak ada. Lebih advance lagi. Lebih Tapi advance kalau untuk lagi. di kelas 10 itu banyak korelasi. Terutama kimia. Kimia, Kimia juga. Kimia, Kimia. matematika, fisika. matematika fisika. Kimianya? Fisika, kimia enggak Nggak ada. Enggak tahu sih aku di MHT ya beda. Oh, oke. Berarti Kurang tahu paling juga. tidak matematika dan fisikanya Iya, matematika, masih ada fisika. korelasinya. Lumayan lah Bahasa daripada Indonesia. Lumanyun. Oh ada, bahasa Indonesia juga? Baca, ya. Oh, ya lumayan daripada Lumanyun, nggak ada korelasi Iya. sama sekali ya kan sih? Iya, oke. Kemudian, oh ya, nih. Kamu mau tanya lagi nih. Kamu waktu itu belajar di NB caranya gimana? Hybrid, maksudnya datang ke NB atau kamu dari Skype? Nah, jujur aku dua-duanya. Dua-duanya, berarti Iya. hybrid. Rumahmu Iya. di mana sih waktu itu? Kenapa? Rumahmu waktu kamu belajar di Jakarta Timur apa di? Serang. Hah? Di Serang ya? Iya, di Serang, Banten. Rumahmu di Serang ya? Iya. Terus kamu tiap 1 minggu datang atau offline? Atau online?
kalau misalnya lagi bisa datang aku offline. Hmm. Nah, tapi tetap les. Maksudnya kalau nggak bisa les ya aku online di Skype itu kan biasanya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian mau dan kalian dengerin, itu kan sebenarnya offline online juga sama aja nggak sih? Sama aja, nggak tahu. Karena nggak, maksudnya ya online ya cuma ditaruh sini, gurunya sama, ngejelasinnya sama, modulnya sama, terus yang diomongin juga sama, karena real time kan. Di record pula. Iya, di record. Bisa diulang lagi kan? Aku suka di record. Di record kan, bisa di playback kan? Jadi kayak misalnya di sini online ya kan, gurunya ngomong ini ya sama aja kayak kita duduk di sini. Jadi kayak sebenarnya enggak, misalnya orang bilang karena online gue jadi belajarnya nggak fokus, jadi nggak bisa masuk, informasinya kurang. Padahal ya sama aja, itu tergantung dari kemauannya sendiri. Benar. Tergantung dari niatnya kalian sendiri. Bener. Kalian mau belajar atau enggak. Bener. Jadi itu tuh cuma itu doang sih. Tuh, dengar pejuang NB. Sekali lagi dan berkali-kali sampai kapanpun Kak Damar akan ngomong, Kak Damar akan mendatangkan bukti-bukti konkret yang menyatakan bahwa, sekali lagi, bahwa sistem pembelajaran secara online nggak ada masalah. Cuman lo-nya aja yang bermasalah kan gitu ya. Jadi jelas ya, cuman lo yang bermasalah, gua enggak gitu ya. Itu aja. Disclaimer dari Kak Damar, sekali lagi sistem pembelajaran online itu memang mengatasi ruang dan waktu. Secara sistem kita juga berusaha buat memberikan yang terbaik ya, seperti itu. Ulang lagi, kan ada rekamannya. Tinggal mau apakah enggak. Nah, gitu ya. Oke, kira-kira kayaknya cukup segitu aja. Terima kasih banyak Kakak. Semoga kamu makin sukses. Amin. Kak Damar dari bawah ngelihat kamu proses naik tangga sampai nanti kamu jadi yang terpuncak. Ya palingan, gila keren. Palingan karena itu sebuah kebanggaan dari seorang pendidik. Ketika dia melihat hasil didikannya sampai ke puncak yang tertinggi, ya kita sih tetap aja ngajarin anak SD, SMP, SMA. Mungkin nanti si ini jadi dokter, wah jadi dokter anak gue dong, keren gitu kan ya. Atau kamu katanya mau double degree ya? Iya, rencananya gitu. Oh, S1-nya mau FKG. Habis selesai FKG, ngambil S1 bisnis. Iya, di luar negeri. Paling di Singapura. Di mana? Di paling SMU atau NUS. Oh, kenapa kamu sih mau ngambil bisnis? Karena jujur kan sebelumnya di MHT ini aku pernah ada edu tour, kita ke Singapura. Jadi itu tas aku yang sekarang itu dari Singapura Management University. Jadi kita sempat ngelihat karena kakak kelas alumni banyak yang di situ juga. Jadi kita belajar aja dari situ kayak terus ya termotivasi dan mau ngambil bisnis juga. Dan ayahku juga ya pebisnis juga. Jadi aku pun termotivasi dari situ. Oh, motivasinya adalah ayahnya lebih tepatnya ya, yang paling utama. Oke. Baik, terima kasih banyak Kakak, terima kasih banyak anakku, semoga saja sukses selalu. Amin. Kak Damar, tunggu karya-karya terbaik kamu, jangan lupakan untuk memajukan bangsa dan negara ini gitu ya. Pokoknya apapun yang terbaik dan yang baik menurut Allah, semoga saja tercurahkan untuk kamu gitu ya. Baik, kita tutup saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak para pejuang NB. Kak Damar disclaimer lagi bahwasanya apa yang terlontarkan dari mulut anakku ini itu merupakan sebuah informasi. Adapun nanti ada yang ngetik informasi apa iya. Ya karena memang anak ini memang saya panggil dari 2 tahun yang lalu. Betul ya? Iya, cuman akunya belum ada. Belum ada waktu. Kemudian hari apa kamu ngasih informasi? Kenapa? Hari apa baru bisa datang gitu? 2 hari lalu ya? Iya, 2 hari lalu. 2 hari yang lalu Ananda baru ngomong, Kak, aku mau ke NB.
Nah, berarti kan datang sendiri dong. Kita Iya. nggak kasih apa-apa, gitu ya. Oke, akhir kata Kak Damar mohon minta dimukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dan merdeka. Merdeka. Ya. Dadah.